Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Ibnu Jafar Ma'ruf MH SCI AKP yang nanti akan membagi informasi penting kepada kita terkait tema yaitu mentimun. Nah, peran apa, kandungan apa, dan sebesar apa manfaat untuk kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat siang? Insya Allah sehat, bugar dan semangat. Cuma semangat ya. Mentimun kita familiar ya dok ya. Insya Allah. Tapi terkadang kan orang, saya yakin jarang menganggapnya sebuah habit dimakan tanpa digabungkan dengan variabel masakan gitu. Tapi sejatinya ada unsur yang sangat penting. Kadang orang kalau makan timun semata-mata gitu kan kayak agak aneh, kurang lazim ya. Kalau misalkan apel, semangka atau apa yang sudah lazim. Kalau mentimun kan kadang kurang lazim kalau nggak ada apanya gitu. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas timun ya. Insya Allah kita sudah familiar, sudah biasa. Timun itu biasa disebut dengan mentimun, dengan ketimun, dengan timun. Yang biasa lazim di masyarakat. Atau bahasa ilmiahnya adalah Cucumis sativus. Kemudian timun ini kandungan gizinya dalam 300 mg itu ada kalorinya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada vitamin C-nya, kemudian juga ada vitamin K-nya, kemudian juga ada magnesium, ada kalium, dan ada mangan. Jadi sangat tinggi kandungan gizi yang ada dalam timun segar. Selain itu juga dalam mentimun ini kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid, kemudian fenolit, kemudian flavonoid, kemudian juga ada kandungan yang sangat dominan ya, yaitu terpenoid dan saponin. Ya, pada ekstrak mentimun memang kandungan yang dominan adalah fenolik, flavonoid, dan terpenoid. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dari beberapa kandungan, dari beberapa gizi, zat atau mineral yang ada dalam mentimun itu, banyak jurnal, banyak penelitian apa manfaat daripada timun. Ya minimal ada 8 manfaat timun. Yang pertama adalah untuk mencegah dehidrasi tentunya, karena memang timun itu 98% itu terdiri dari air. Jadi kalau kita itu makan timun, satu timun itu ya, maka akan meningkatkan hidrasi sehingga membantu kecukupan kebutuhan
cairan dalam tubuh kita. Jadi mencegah dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Kemudian yang kedua kaya oksidan ya, kaya oksidan ini sebagai antioksidan. Karena memang di dalam timun itu ada flavonoid, kemudian juga ada tanin. Nah, flavonoid dan tanin ini adalah sebagai zat aktif untuk memblokir radikal bebas, yang mana radikal bebas ini biasa menyebabkan daripada kanker. Jadi memang yang dominan sebagai antioksidan yaitu flavonoid dan tanin. Kemudian masih manfaat yang lain adalah menurunkan berat badan ya, karena memang dalam timun ini kandungan kalorinya kecil. Jadi dalam 300 mg itu hanya sekitar 45 gram, ya, jadi kecil. Sehingga kalau kita itu sarapan timun, ya, timun bisa untuk sarapan. Jadi untuk bisa sarapan mungkin pagi 3 biji. Itu jangan khawatir nanti meningkatkan berat badan. Karena memang isinya adalah kebanyakan cairan hampir 95% adalah air, ya, sehingga insya Allah kita aman, tidak akan berdampak untuk penambahan berat badan. Kemudian juga timun ini manfaat yang lain bisa untuk melancarkan sistem pencernaan kita. Karena memang jadi di dalam timun itu kandungan seratnya tinggi, ya, kandungan seratnya tinggi, dan serat yang khas di timun ini adalah pektin, ya. Pektin ini serat yang bagus, yang fungsinya salah satunya untuk memperbagus, meregulasi daripada sistem pencernaan, membantu mengabsorpsi daripada sari-sari makanan. Ini pektin. Jadi pektin itu khas sekali, sehingga sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan kita, ya, sehingga nanti mungkin buang airnya, ya, mungkin buang air besarnya bisa lancar, kemudian juga mungkin buang air kecilnya juga bisa lancar. Kemudian manfaat yang lain dari timun ini menjaga kesehatan jantung, ya, karena memang dalam timun tadi kandungan kaliumnya cukup tinggi. Nah, kalium ini salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan daripada otot jantung, ya, sehingga dengan kalium yang tinggi ini, ya, jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh secara maksimal. Selain itu kalium juga berfungsi untuk, ya, membantu menetralkan atau membantu balancing cairan dalam tubuh. Selain itu di dalam timun juga ada serat, ya. Serat ini salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol, ya. Serat halus itu yang ada dalam pektin tadi, salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol atau, ya, untuk mencegah timbulnya aterosklerosis, penumpuan lemak pada pembuluh darah. Ada pula manfaat yang lain karena di dalam timun itu ada kandungan vitamin K, ya. Vitamin K pada timun itu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, sehingga mencegah juga penumpuan mineral di area arteri. Ya, tidak hanya itu saja, vitamin K ini juga cukup untuk memungkinkan jantung yang dibantu dengan kalium tadi memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kemudian manfaat yang lain, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selain fungsi-fungsi yang lain, timun ini juga mampu untuk menjaga kesehatan tulang. Karena memang kandungan kalsiumnya sangat tinggi dan kandungan vitamin K-nya sangat tinggi, akan berdampak menjaga kesehatan serta kepadatan tulang. Dan perlu diketahui bahwa vitamin K
adalah merupakan vitamin yang mudah larut dalam lemak, ya, sehingga berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ini vitamin K. Ya, salah satu fungsinya adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Vitamin K juga mempunyai manfaat serta khasiat untuk mendukung pemeliharaan tulang yang kuat, meningkatkan kepadatan tulang, sehingga membantu mengurangi daripada risiko patah tulang. Nah, makanya anak-anak kita yang di pondok, ya, itu biasa, artinya misalnya kita selingi untuk makan timun, ini baik memang karena kandungan kalsiumnya tinggi, jadi tidak sedikit-sedikit cedera, tidak sedikit-sedikit mungkin patah tulang atau retak dan lain sebagainya. Jadi sangat baik untuk membantu kepadatan tulang karena di situ ada kandungan kalsium yang tinggi dan kandungan vitamin K yang cukup tinggi. Kemudian manfaat yang lain daripada timun ini membantu meningkatkan fungsi kognitif, ya. Karena apa? Di timun itu juga ada kandungan beta karotin. Nah, ini tentunya dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang. Karena beta karotin itu berfungsi untuk jangka panjang, ya, meningkatkan mungkin juga kecerdasan, membantu meningkatkan fungsi kognitif. Beta karotin juga salah satunya sebagai antioksidan juga yang berfungsi untuk meningkatkan daya ingat. Ya, kemudian kalau kita bisa rutin, ya, istiqomah makan timun ini, ya, istiqomah itu juga beta karotin yang ada dalam timun itu juga bisa membantu untuk menurunkan risiko demensia. Demensia itu kepikunan, ya, pikun. Ya, itu salah satu tanda dari demensia itu pikun karena mudah lupa, sedikit-sedikit lupa dan lain sebagainya. Nah, itu dengan timun ini insya Allah, ya, insya Allah kalau kita mungkin rutin menjadi kebiasaan kita untuk bisa untuk sarapan atau bisa makan dengan mungkin kalau yang biasa lazim pecel lele itu pasti ada timunnya, kemanginya, ya, mungkin kakap goreng atau kakap bakar pasti ada kemangi dan timunnya. Terancam juga seperti itu, atau ya mungkin burung dara, ya, itu ada timun dan kemanginya. Timun, kemangi ini memang sangat apa ya, sangat baik juga untuk kesehatan. Nanti mungkin kemangi kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini mungkin paparan awal Mas Tommy, masalah timun, kandungan timun, dan manfaat timun. Nanti kita bisa perjelas dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik pemirsa, bisa bergabung bersama kami persilahkan di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 081125553000. Ini ada pertanyaan sudah masuk, Dok. Ya. Dari Bapak Ramilus di Sumatera Barat, ya, aktif beliau untuk bergabung. Ya. Dokter ya, di setiap acara selalu bilang bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Yeah. Tetapi banyak sekali penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis. Seperti halnya hipertensi, gula, ginjal kronis, dan lain sebagainya. Nah, apakah penyakit tersebut itu obatnya bisa menggunakan herbal, Dok? Ya, jadi memang itu bukan saya klarifikasi, ya, bukan pernyataan saya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Itu hadis Rasulullah, ya. Jadi likulin dain dawaun, ya, faida usiba dawaun dai baro'a biidnillahi azza wajalla. Itu hadis Rasulullah, ya. Jadi bukan kata Ja'far. Tapi setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim. Ya, kemudian pertanyaan Bapak, ya, apakah hipertensi,
kemudian kencing manis, itu bisa disembuhkan dengan obat herbal. Jadi memang ya mungkin bisa ya, jadi hipertensi bisa terkontrol, gula darah bisa terkontrol. Ya untuk hipertensi, untuk apa? Untuk mungkin untuk kencing manis ini, memang dalam herbal itu yang paling bagus adalah ini apa? Pare ya. Pare. Jadi di dalam pare itu adalah salah satu kandungan suatu senyawa yang fungsinya itu untuk mengaktifkan beta pankreas. Nah, beta pankreas ini kalau sudah aktif maka akan menghasilkan insulin. Nah, insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glukogen, untuk memecah gula menjadi kecil-kecil sehingga diharapkan gula darah ini bisa normal. Kemudian juga hipertensi juga banyak sekali ya ramuan-ramuan herbal yang bisa menurunkan hipertensi, yang hipertensi ini bisa terkontrol ya. Banyak, kemarin kita sudah bahas, salah satunya daun salam, kemudian seledri, kemudian tomat, bahkan juga timun ini juga bisa menurunkan, bisa menstabilkan tensi, karena di dalam timun itu ada senyawa, ada mineral kalium. Nah, kalium itu salah satu fungsinya, dan vitamin K ya, dan vitamin K ini salah satu fungsinya itu jadi kerja jantung ini lebih rileks, kerja jantung ini lebih nyaman, sehingga dengan kerja jantung ini lebih rileks, lebih nyaman untuk mengurangi peningkatan tekanan pembuluh darah di arteri ya, sehingga diharapkan tensinya juga bisa normal. Jadi sekali lagi Bapak, jadi itu bukan pernyataan saya, tapi itu hadis Rasulullah. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi ngeten Pak Tommy. Ya, baik. Kalaupun saat ini belum bisa tuntas, memang belum waktunya, Dok ya. Ya, jadi kita tidak bisa mengklaim ya kalau ada penyakit kok mungkin kalangan dokter belum bisa mengobati dengan tuntas, kita tidak bisa mengklaim itu tidak ada obatnya. Jadi hadis Rasulullah itu kita yakinnya itu ya aku yakin ya, sangat yakin dibanding pernyataan dokter, dibanding pernyataan siapapun, WHO, PBB atau siapapun. Jadi kita lebih percaya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Ya, jadi tidak boleh mengklaim ya ini tidak ada obatnya, ini umurnya tinggal sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tidak boleh. Ya, baik. Jadi, kita beralih di line telepon, kami persilakan di 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sri di Pacitan ini ya? Iya betul. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri yang ada di Pacitan? Alhamdulillah Dok. Sudah semakin sehat, semakin baik. Cuma ini HB-nya saat ini 8,2, tapi saya masih terus mengkonsumsi madu sama kurma tersebut. Apakah saya harus terus mengkonsumsi madu dan kurma tersebut itu, Dok? Terus habis saya tuh paling naik, tapi saya nggak pernah, selama habis itu saya belum pernah transfusi lagi. Saya udah nggak pernah transfusi lagi, tapi saya tetap konsumsi itu. Apakah saya harus tetap konsumsi madu dan kurma tersebut? Dan kalau untuk mentimun itu bagaimana kalau untuk saya, Dok, begitu? Ya, begitu Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi HB Bu Sri 8, ya. Jadi itu memang sebenarnya kurang ya. Jadi ditinjau dari segi medis, normalnya HB itu untuk ibu-ibu itu ya 11 sampai 16 ya normalnya. Kalau 8 ini ya
mungkin nanti bisa konsultasi ke dokter yang biasa memeriksa. Biasanya memang Bu Sri ini konsulnya adalah ke dokter jantung. Nanti bisa konsultasi apakah perlu transfusi darah atau cukup dengan dipacu dengan makanan atau suplemen tambahan ya. Suplemen penambah darah, penambah HB tambahan. Dan nanti bisa dikonsultasikan ke dokter yang biasa memeriksa. Kemudian saran saya jadi tetap kurma tetap dilanjutkan, kemudian madu tetap dilanjutkan, kemudian juga ditambah sayuran-sayuran yang lain ya, sayur hijau yang lain yang kandungan Fe-nya cukup tinggi. Salah satunya kemarin sudah kita terangkan, salah satu kandungan Fe tinggi itu di daun kelor, bisa ditambah di daun kelor ya. Mungkin daun kelor bisa kita masak sebagai sayur bening, bisa juga untuk bisa dibotok juga, bisa untuk mungkin campuran telur dadar, atau mungkin bisa juga untuk nugget dan lain sebagainya. Atau mungkin sayur hijau yang lain termasuk daun singkong, daun pepaya, daun ketela, itu kandungan Fe-nya tinggi ya. Kandungan zat besinya tinggi sehingga diharapkan HB yang 8, tadi bisa naik nanti ya, kalau amannya itu 11 lah. 11 itu aman, di atas 10 lah. Itu sudah termasuk aman. Jadi ngoten Bu Sri yang ada di Pacitan, mudah-mudahan Bu Sri terus sehat dan terus bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung kembali di sesi yang kedua di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Jangan kemana-mana, kita akan segera simak informasi yang satu ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami yang hadir setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya. Kali ini dengan tema pokok bahasan kesehatan kita itu mentimun. Kita lanjutkan ya dok ya, pertanyaan di WA sembari kita nantikan yang ada di line telepon dari Ibu Zahro, 32 tahun, Kabupaten Semarang. Dok, saya ada gangguan jantung koroner. Untuk resep makan timun ini, bagusnya sehari itu berapa biji? Soalnya saya juga darah rendah. Kalau mencium bau timun itu sudah pusing. Namun kalau pas makan timun malahan tidak pusing. Ini kayak durian ya. Tensi saya paling tinggi 109 dan terendah 92. Dan sering berkunang-kunang dok. Bu Zahro yang ada di Semarang. Ya. Jadi yang pertama saran saya tetap periksa ke dokter jantung ya. Jadi tepati konsumsi obat-obat jantung, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian seberapa konsumsi timun ya untuk sakit beliau sehari. Jadi memang timun itu ada dibagi menjadi 3 gitu aja ya, kecil, sedang dan besar ya. Kalau sedang itu sekitar 300 gram ya, sekitar 300 gram yang sedang ya, yang tidak kecil juga tidak besar. Itu mungkin pagi 1 ya, sore bisa setengah bisa ya, atau 1 itu dibagi 2 ya, pagi setengah, sore setengah, yang sedang saja. Kalau yang kecil tadi pagi 1, sore 1, itu sudah cukup. Yang penting bisa rutin ya, yang penting bisa rutin, yang penting bisa istiqomah untuk memakan timun ini menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi kelaziman. Tren sekarang itu murah kan itu tambah murah itu ya, di pasar-pasar ada, dan timun itu datang sendiri ke rumah. Tidak kita harus mengambil ke sawah ya, ke supermarket, ke swalayan. Sekarang timun datang sendiri di pintu rumah kita. Tinggal uangnya ada enggak. Dan murah, saya kira murah ini. Murah timun ini. Itu Bu Zahro yang ada di Semarang. Okay.
Kemudian dari Ibu Muji di Klaten, untuk perawatan pasca patah tulang paha itu bagaimana dok? Masalah makanannya? Ya, jadi untuk semua patah tulang ya, tidak hanya di tulang paha saja, ya gangguan mungkin habis operasi patah tulang, itu memang makanan-makanan yang perlu dikonsumsi adalah makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Karena kalsium ini salah satunya untuk mempercepat osifikasi, jadi pembentukan jaringan tulang. Tulangnya cepat nyambung istilahnya. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Ya, kalsium tinggi itu sering saya sampaikan di ikan teri ya, ikan teri. Jadi ikan teri itu dalam 100 gram ikan teri itu kandungan kalsiumnya itu paling tinggi, yaitu 500 mg ya di ikan teri. Atau ya makanan-makanan dengan protein tinggi ya, misalnya bisa putih telur, bisa ikan gabus, atau namanya orang sakit tulang itu jangan mantang ya, jangan mantang daging, jangan mantang telur. Justru kalau asupan gizinya itu cukup ya, kandungan gizinya cukup, ya itu insya Allah pembentukan tulang baru tadi osifikasi, tulang akan cepat untuk nyambung sehingga diharapkan mempercepat kesembuhan. Ini Bu Muji yang ada di Klaten, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya dari Ibu Sangadah di Wonosobo. Lidah saya rasanya berat, atau bahasa Jawanya rasanya ngedibel begitu. Lidah ya? Ya lidah ini. Iya. Jadi nggak nyaman. Ya. Sudah ke dokter gigi dan dokter umum 7 kali. Ya, itu sebaiknya dikasih obat herbal apa ya dok? Ya, jadi lidah itu semua bagian mulut itu berkaitan dengan lambung. Ya, berkaitan dengan lambung dan limpa atau spleen. Ya, jadi ya ini mungkin masalahnya bisa di lambung, masalahnya bisa di limpanya atau spleennya. Nah ini makanya perlu didiagnosis dulu, ditegakkan dulu penyebabnya apa. Apakah karena ada asam lambung, ada ulkus atau luka di lambung, atau ada radang di lambung, atau mungkin di spleennya ada splenomegali, pembengkakan spleen dan lain sebagainya. Itu perlu ditegakkan diagnosis dulu dan perlu diperiksa ya. Tapi secara umum ya, secara umum yang pertama memang lambung dan spleen ini atau limpa itu salah satu organ yang tidak suka dengan dingin dan lembab, nomor satu ya, tidak suka dingin dan lembab. Jadi mungkin es, angin, dingin itu dihindari. Kemudian spleen, lambung dan spleen ini juga salah satu organ yang tidak tahan dengan stres. Makanya kalau orang yang stres itu asam lambungnya meningkat. Yang pertama kali adalah asam lambungnya meningkat. Makanya biar lambung kita sehat, biar spleen kita atau limpa kita sehat, maka dihindari stres. Jadi harus ada manajemen stres. Ya, stres ini harus kita manage dengan baik ya. Dan bagi orang-orang yang beriman tentunya tidak ada kata stres, karena orang yang beriman itu hatinya selalu tentram. Dan orang yang beriman, yang bertakwa itu pasti ada jalan keluar. Islam ini tidak ada jalan buntu. Ya. Jadi seperti itu, kalau kita itu banyak ingat kepada Allah, ya hati akan menjadi tentram. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, dikurangi makan pedas. Ya, kemudian juga makanan yang kecut, karena pedas dan kecut ini akan melemahkan daripada lambung dan limpa. Ya, makanan lambung itu ya salah satunya adalah
sebenarnya manis, tapi jangan terlalu manis. Ya, manis boleh, tapi namanya terlalu manis nggak boleh. Kemudian sementara juga dikurangi konsumsi-konsumsi yang sumbernya dari ketan, ya, jadah, lemper, undi-undi, wajib tapi ketan. Nah itu dikurangi dulu, ya, dikurangi dulu. Dan itu insya Allah Ibu yang ada di mana tadi? Kebumen ya? Wonosobo. Wonosobo ya, Wonosobo. Ya, itu mudah-mudahan itu diperhatikan dulu, nanti sambil dievaluasi. Kalau memang belum diperiksakan ke dokter sebabnya apa, sehingga bisa ditangani dengan baik. Jadi ini sementara Ibu yang ada di Wonosobo. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau dapat tadi dibawa pulang saja ya, kalau arisan yang dapat lemper, ketan. Oh ya, ya, ya untuk buka pintu itu. Ya. Baik, kami persilakan di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gimana Ibu? Silahkan Ibu. Maaf Dok, ini mau nanya dulu apa namanya Dok, saya itu daun kelor kan setiap hari saya konsumsi, tapi ini karena daun kelor saya itu banyak, lalu saya jemur, sudah kering. Nah itu untuk memproduksi daun kelor yang kering itu bagaimana Dok? Apa di blender, dijadikan bubuk, apa gimana? Begitu Dok, mohon penjelasannya Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daun kelor yang kering itu bisa untuk teh. Ya, bisa diseduh untuk teh daun kelor, atau bisa di blender juga bisa ya, di blender dijadikan powder, dijadikan bubuk seperti bubuk nanti untuk campuran makanan juga boleh, atau ya untuk campuran tambahan makanan yang lain, makanan olahan yang lain bisa juga seperti itu, sehingga menjadi tepung lah ya, menjadi tepung. Kalau di blender, yang kering tadi di blender akan menjadi tepung. Nah, nanti bisa untuk tambahan olahan makanan, misal pisang goreng juga bisa, bakwan juga bisa, dan lain sebagainya. Atau tadi dengan ya, dengan teh tadi juga bisa. Itu Bu Sri yang ada di Pacitan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa jadi komoditas jualan ya. Iya. Rolade kelor itu belum ada loh Bu Sri. Iya. Ya, jadi tepung daun kelor ya itu luar biasa itu. Jadi memang bisa untuk tambahan makanan, menu gizi ya untuk anak-anak itu. Ya. Baik, di WA kembali kita lanjutkan dari Ibu Endang di Palembang. Oh, Eyang Endang berarti ya ini. Ya. Usianya 63 tahun. Saya nenek usia 63 tahun, berat badan hanya 43 kg, dan beberapa bulan terakhir berat badan turun terus. Seminggu ini mata saya kok sepet atau agak kabur. Itu gejala sakit apa ya Dok? Ya, jadi Ibu Endang yang ada di Palembang ya, yang ada di Sumatera. Nenek ya, apa Eyang ya? Iya, yang Endang. Jadi kalau berat badan turun itu memang ada beberapa kemungkinan ya, tapi ini juga perlu dicek ya, perlu dicek. Jadi kalau badan menurun ya, makannya banyak, minumnya banyak, kok berat badannya turun terus, ya ini nanti bisa dicek di gula darahnya ya, gula darah sewaktu dicek. Kalau memang gula darah sewaktunya tinggi, nanti dikonsulkan ke dokter ya. Kalau berat badan turun juga diikuti dengan batuk ya, batuk menaun, batuk yang tidak kunjung sembuh, mungkin berbulan-bulan, sudah berbulan-bulan kok batuk nggak sembuh-sembuh, dan berat badan terus menurun padahal makannya juga biasa. Bisa juga ya karena TBC paru-paru, makanya nanti juga perlu dicek, perlu diperiksa dahaknya, kalau perlu di rongsen ya, rongsen torak atau rongsen dada, nanti bisa seperti itu. Jadi perlu dicek. Kok beratnya akhir-akhir ini ya tadi, bahasanya akhir-akhir ini berat badannya terus turun.
Atau yang ketiga memang konsumsi intake makanannya kurang, gizinya kurang ya. Jadi mungkin puasa Daud itu kan kalau tidak diimbangi dengan gizi yang baik berat badannya turun. Atau memang diet ya. Memang diet ya. Seperti Pak Tom ini diet dan puasa ya. Jadi berat badannya juga turun menjadi ideal ya, menjadi berat badan yang ideal. Nah, monggo dari beberapa hal tadi coba dicermati seperti apa, apakah memang makannya selama ini itu nafsu makannya berkurang ya sehingga berat badannya bisa menjadi turun, atau karena mungkin punya batuk, atau karena ya tadi makan banyak, minum banyak tapi kok berat badannya turun, dicek gula darah sewaktu. Kalau itu nanti tinggi, dikonsulkan ke dokter. Jadi itu yang endang yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Arum di Kendal. Ini juga Eyang Arum berarti ya. Nah, cucu saya ini berarti Eyang. Cucu saya usia 6 tahun, pada telapak kaki dan tangan selalu berkeringat dan terasa dingin. Katanya kalau telapak kaki dan tangan selalu berkeringat dan terasa dingin karena gangguan yang berkaitan dengan jantung. Apakah betul itu, Dok? Mohon solusinya. Ya, ini Bu Arum yang ada di Kendal ya. Cucunya 6 tahun, keringat di tangan dan kaki kanan ya. Ya, jadi memang ada yang normal, ada yang kelainan. Tapi kebanyakan normal. Kalau memang anak itu tumbuh kembangnya baik, ya, tumbuh kembangnya normal, aktif, tidak ada istilahnya mungkin malnutrisi atau gizi buruk, ya, tumbuh kembangnya baik, normal, seusia 6 tahun. Nah, itu normal, jadi normal. Nanti mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, keringat yang ada di tangan dan di telapak kaki itu berkurang. Misalnya sampai dewasa seperti itu dan tidak ada gangguan yang lain, tidak ada gangguan organ, tidak ada gangguan jantung, tidak ada gangguan yang lain, normal saja. Karena memang istilahnya ya hormon daripada keringat itu cukup produktif ya, cukup aktif, nggak masalah. Saya punya teman itu terus berkeringat tapi ahli lukis ya, ahli gambar. Dan sampai dewasa, sampai sekarang ini juga sudah punya cucu dalam keadaan sehat terus, tidak ada keluhan. Jadi saya kira itu Bu Arum ya, jadi tidak usah risau, tidak usah was-was, tidak usah khawatir. Yang penting selama ini anaknya tumbuh kembangnya normal, seusianya normal, nah itu insya Allah tidak ada gangguan. Ini Bu Arum yang ada di Kendal, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, berikutnya dari Bapak Supriyadi di Bengkulu. Ibu saya sakit sudah 3 bulan, sakit pencernaan. Namun setelah berobat dan berangsur-angsur membaik, sekarang timbul masalah pada persendian dan tidak bisa berjalan. Usia beliau 70 tahun. Mohon solusinya, Dok. Ya, jadi persendian ya. Usia 70 tahun ya, memang ini sudah usia lansia ya, usia sudah sepuh. Yang penting ibunya tadi makannya bisa teratur, bisa tidur nyenyak. Kalau selama ini mungkin ada gangguan di persendian ya, selain mungkin diperiksakan ke dokter, saran saya yang pertama jangan sering-sering mengonsumsi ya obat-obat yang pegelinu yang beli sendiri tanpa resep dokter. Ya, obat pegelinu ya atau obat-obat asam urat ya tanpa resep dokter, tanpa sepengetahuan dokter. Itu dihindari karena nanti berisiko ya terhadap pencernaannya sendiri, yang kedua berisiko terhadap ginjal, kesehatan ginjal. Kemudian bisa dicoba ini ya, Bapak ya, bisa dicoba ramuan yang biasa saya terangkan ya. Ada
mungkin 4 ramuan. Yang pertama nanti disiapkan 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak, 1 ruas laos, dan 5 batang meniran. Ya, dimasak dengan 3 gelas air. Caranya air dimasak dulu sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan, baru ramuan tadi dituangkan. Ya, dituangkan. Kemudian ditunggu 10 sampai 15 menit. Setelah itu api dimatikan, ya, ditunggu agak dingin, disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Bisa langsung diminum atau bisa diminum dengan madu. 1 gelas tadi, ramuan tadi bisa dicampur dengan 2 sendok madu. Monggo, ini bisa dicoba ya, karena memang di dalam temulawak itu ada kurkumin ya, senyawa kurkumin, yang mana kurkumin ini sangat baik untuk pencernaan kita, untuk menambah nafsu makan. Yang kedua, kurkumin itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan imun sistem, kekebalan tubuh. Kemudian di jahe juga ada senyawa yang namanya gingerol ya, senyawa ini salah satu sebagai anti rematik ya, anti radang ya, juga bisa mengobati beberapa penyakit sendi ya, osteoartritis ya, atau osteoartrosis, atau mungkin penyakit-penyakit sendi yang lain, ankilosis dan lain sebagainya. Ini kandungan daripada gingerol yang ada di jahe. Kemudian di laos juga ada kandungan gingerolnya. Nah, yang meniran ini ada kandungan pilantus atau pilanti ya, pilanti ya. Kandungan pilanti ini salah satu fungsinya sebagai hepatoprotektor. Kemudian selain hepatoprotektor juga sebagai imun sistem untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini mungkin bisa dicoba. Jadi itu Bapak yang ada di mana tadi? Bengkulu. Di Bengkulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya. Jih. Satu lagi ya, Dok, kita bacakan yang ada di SMS ini dari Abinur di Klaten. Daun kelor bila disimpan di kulkas masih hijau atau sudah layu atau mengering, apa masih layak dan baik dikonsumsi? Dikonsumsi atau dimasak bareng bayam dan sayur yang lain, apakah juga baik, Dok? Ya, jadi masih baik ya, Bapak yang ada di Klaten ya. Jadi kalau disimpan di kulkas masih segar, ya nanti bisa diolah, bisa dimasak dengan campuran tadi. Mungkin dengan bayam atau dengan kacang panjang, ya itu boleh, monggo silahkan. Jadi seleranya seperti apa. Yang penting kalau masak daun kelor ini tidak terlalu momot ya, kalau bahasa Jawa itu. Paling akhir. Ya, paling akhir. Bisa juga nanti dicampur tadi dengan telur dadar, bisa juga campuran untuk olahan botok dan lain sebagainya, atau olahan-olahan yang lain, nugget dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi bisa, karena memang di daun kelor ini kandungan zat aktifnya sangat banyak ya, sangat banyak. The miracle of tree ya. Jadi pohon yang ajaib ya, pohon yang luar biasa ya, menjadi friendly mother, sahabat dekat seorang ibu di dapur ya. Sematan-sematan daripada daun kelor ya, memang kandungannya sangat banyak ya, ada magnesiumnya, ada kalsiumnya, ada kaliumnya juga, ada zat besinya, kemudian ada senyawa selenium ya, kemudian ada senyawa-senyawa yang lain juga sebagai antioksidan. Jadi ini Bapak Har yang ada di Abinur ya, Bapak Nur ya yang ada di Klaten. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Baik dok, kami sampaikan terima kasih atas informasi kesehatan dan juga solusi herbalnya tadi. Namun masih banyak SMS dan WA, kita lanjutkan di 2 pekan mendatang. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami. Kami senantiasa hadir setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya di hari Kamis pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.